Assalamualaikum, kumpulan resep takjil. Ini ada aneka macam resep gorengan buat takjil. Bikin sosis Solo. Ini jualan saya juga yang laris manis. Saya biasa jualnya frozen dan digoreng matang. Pertama-tama kita rebus ayamnya dulu sampai benar-benar matang. Lalu bisa kita tiriskan. Dan kita suwir-suwir atau dicoper kasar ya. Ayamnya ini saya pakai ayamnya 500 gram beserta tulangnya ya, jadi mengalami penyusutan. Ini yang sudah dicoper, dan ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, ketumbar. Kasih serai, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang, sampai benar-benar harum. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan kita masukkan ayam yang sudah dicoper. Masukkan sedikit air, kasih santan kara 1, roiko sedikit aja, dan ladaku, garam, juga gula 2 sendok makan. Nah, ini sudah mau mengering ya, kita angkat daun salam, daun jeruk. Kita tumis sampai benar-benar kering. Ini sudah matang, enak banget dia rasanya. Sosis Solo ini empuk tapi anti sobek, dia lentur dan gurihnya dikasih margarin. Kita campur semua bahan-bahannya, kasih sedikit airnya dulu ya, karena saya mau mixer ya, supaya cepat prosesnya. Kalau sudah tercampur rata dan benar-benar halus, baru kita masukkan semua airnya. Untuk hasil yang sempurna, kalian bisa saring ya, supaya tidak ada yang berinjilan gitu. Dan untuk hasil yang bagus, kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Ini buat lem pinggirannya supaya merekat banget ya. Ini sudah saya diamkan selama 1 jam. Lalu kita dadar. Dadar di teflon ya. Teflon anti lengket. Nah, ini tandanya sudah matang, tidak lengket ya dia. Kita lakukan prosesnya sampai habis. Ini menghasilkan kurang lebih 60 biji kulit risoles. Banyak banget ya. Ini sudah jadi semua. Kalian bisa tutup di kain supaya pinggirannya tidak kering. Ini hasilnya lentur dan anti sobek. Dia benar-benar empuk tapi anti sobek. Kita akan isi kulitnya dengan isian sosis Solo. Saya pakainya 1 sendok makan. Kalian bisa jual ini sekitar harganya 2.500 atau 3.000 ya. Kalau 3.000 biasanya 1 sendok setengah. Saya rapatkan dengan lem yang tadi ya. Ini buat arisan, banyak banget yang suka. Bisa juga disimpan di freezer, jadi frozen ya. Bisa sekali-sekali kita goreng kalau lagi pengen. Ini kita lakukan sampai habis. Dan pinggirannya jangan ada yang kelipet ya. Kalau mau ukurannya sama rata, kalian bisa pakai penggaris atau kertas yang diukur 7 cm atau 7,5 cm ya. Ini sudah jadi semua, dan karena isiannya kurang lebih bisa 40 biji, jadinya isiannya kurang ya kalau ayam 500 gram. Kita butuhnya ayam lebih dari 500 gram karena ini jadi kulitnya banyak banget ya, sekitar 60 biji lebih. Dan ini untuk gorengnya saya kasih putih telurnya aja. Buat hasil yang bagus sebenarnya putih dan kuning ya. Tapi kalau dipakai kuningnya, minyaknya itu bisa cepat kotor. Kalau pakai putihnya aja, dia tidak cepat kotor ya. Waktunya mepet banget karena arisannya habis maghrib. Saya masih goreng sekitar jam 5. Soalnya kalau di Jawa Timur kan maghribnya itu sekitar setengah 6. Dan anak saya juga lagi hitam hari itu juga, jadi repot banget. Ini hasil sosis Solonya, lembut banget dan enak banget. Yang ini hasilnya saya goreng dengan kuningnya ya. Hasilnya lebih cantik kalau gorengnya dicampur dengan kuning telur. Semoga resepnya ini bermanfaat buat kalian semua. Siapa tahu kalian mau jual sosis Solo. Jangan lupa like and komennya ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Umi Sehan. Karena banyak acara kitanan anak saya. Biasanya juga ini buat kursus online, tapi buat kalian
caranya ini dan resep-resepnya gratis buat kalian. Disimak ya videonya. Kita tumis bawang merah, bawang putih sampai matang dan kasih ayam. Ini wortelnya biasanya pakai yang 500 gram. Tapi sudah dipotong-potong, ada penyusutan ya. Kentangnya juga 500 gram. Kasih 1 bungkus Royco rasa sapi atau rasa apa seterah kalian. 1 bungkus lada. Garamnya secukupnya aja ini. Dan gulanya yang banyak. Biasanya saya pakai 7 sendok makan atau lebih ya. Agak manis-manis itu enak. Tumis kentang dan wortelnya sampai benar-benar tanak dan empuk ya. Karena kalau dia kurang tanak biasanya dia cepat basi dan baunya kurang enak, itu langu ya istilahnya. Dan kalau sudah benar-benar empuk dan tanak, kita masukkan bihun jagung yang sudah direndam air panas. Dan masak lagi sampai benar-benar kering dan tanak supaya dia tidak cepat basi. Kita larutkan dulu garamnya. Lalu kita kasih margarin, ayak sampai benar-benar merata ya di terigunya. Nah, caranya seperti ini. Lalu kita kasih air. Terigu 500 gram kita ulenin sedikit demi sedikit ya. Karena kalau terlalu ngulenin semua itu rada susah ya. Jadi kita sedikit-sedikit aja nguleninnya. Nah, ini airnya masih tersisa sedikit ya. Dan ini kita proses istirahatkan selama 15 menit. Ini sudah diistirahatkan, kita ulenin sebentar aja. Asal dikepal-kepal gitu ya, supaya adonannya tidak keras. Ini kita istirahatkan kembali selama 15 menit. Selanjutnya kita ulenin lagi nih. Dan kalau sudah diulenin, ditutup ya atau disimpan di wadah tertutup supaya dia kulitnya tidak kering. Kita bagi menjadi 3 bagian. Supaya nanti pas gilingnya itu mudah ya. Nah, ini kita tutup atau simpan di wadah tertutup supaya kulitnya tidak kering. Kita giling menipis. Lalu kita balik dan kita lipat kedua sisinya. Sudah begini, kita balik lagi. Lalu kita tipiskan sampai benar-benar tipis. Ini proses begini biar kita memudahkan dalam membuat pastel. Karena kalau kita bulatkan satu persatu, dia agak lama ya. Ini cara seperti ini jadi cepat. Kita rapatkan ujung-ujungnya. Sudah begini bisa kita simpan dulu nih di wadah tertutup. Dan yang ini yang pertama, dia adonannya jadi lunak. Jadi bisa kita potong-potong. Timbang sesuai selera aja, saya 35 gram. Nah, sudah begini kita tipiskan. Karena saya mau bikin pastel sabit, jadi bentuknya seperti ini ya. Benar-benar tipis, kita diamkan dulu di bawah supaya dia lentur. Nah, kita masukkan isinya 2 sendok makan. Tergantung selera aja ya. Karena kalau isinya banyak nanti bentuknya tambah cantik pastelnya. Kita rapatkan semua sisinya. Nah, kalau sudah begini biasanya saya simpan di wadah tertutup dulu supaya dia nanti pas dipilin itu tidak keras, dia lentur. Kita tipiskan kembali sampai adonannya habis ya. Masukkan 2 sendok makan. Kita rapatkan kembali kedua sisinya. Harus benar-benar rapat ya, supaya pas digoreng pastelnya tidak pada terbuka. Nah, saya sudah simpan di wadah tertutup. Bagusnya sih wadah tertutup ya. Kalau kain aja sih kurang bagus. Hasilnya kulitnya agak kering ya. Kita diamkan dulu di wadah tertutup supaya dia benar-benar lentur dan empuk. Ini kita pilih sampai benar-benar rapet. Jangan sampai kurang rapet. Kalau kurang rapet nanti pas digoreng pada terbuka. Lakukan pilin semua sampai habis. Nah, ini biasanya 500 gram menjadi 22 biji pastel. Hasilnya lumayan banyak ya. Ini lumayan sedang besarnya. Nah, ini sudah jadi semua, tersisa satu yang kecil. Kita goreng di minyak yang sudah hangat. Jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin dia nanti pas direndam di minyaknya itu kelamaan kulitnya bisa pada sobek. Nah, ini karena saya buru-buru, jadi gorengnya agak banyak ya, karena mepet banget waktunya untuk acara arisan. Dan tepat banget anak saya baru hitan ya, jadi benar-benar repot. Bagusnya sih satu wajan itu 10 aja ya, ini 12 biji, jadi kebanyakan. Nah, ini
Bagus lagi kalau kalian pakai wajan yang agak tebal. Dia jadi minyaknya biar tidak terlalu panas ya. Kalau wajannya tebal itu bagus menurut saya daripada pakai wajan yang tipis, karena minyaknya jadi benar-benar panas. Nah, ini pastel yang sudah jadi, hasilnya gendut montok banget ya. Pinggirannya crispy, apalagi kalau dimakan masih hangat dan panas gitu ya, biasanya enak banget. Tapi kalau udah dingin juga enak, dan tambah enak lagi kalau makannya dengan sambal kacang. Semoga resepnya bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kalian mau jual pastel juga, dan like komen ya. Assalamualaikum, nyobain roti yang lagi viral di TikTok. Ini enak banget, rasanya bikinnya gampang banget, kita pakein saus sambal tambah enak banget. Ini nikmat banget, kesukaan anak-anak. Ini pertama-tama kita siapkan roti tawarnya. Saya pakai yang merek ini ya. Ini rotinya enak banget, lembut, dan ukurannya juga besar banget. Rotinya saya pakai 6 lembar. Kita potong rotinya menjadi 2. Sudah dipotong, lanjut kita akan potong-potong dulu sosisnya. Saya pakai sosis ayam. Kita potong kecil-kecil sosisnya. Kebetulan sosisnya adanya segini ya. Kalian bisa pakai lebih untuk ukuran 6 lembar roti. Biasanya sosisnya harus lebih dari ini. Kita potong-potong kecil-kecil supaya nanti ngisinya gampang. Selain pakai sosis, kalian juga bisa pakai jagung atau bisa pakai wortel. Itu juga enak. Sosis sudah kita potong-potong, kita akan siapkan bahan buat pencelupnya. Saya pakai terigunya sekitar 6 sendok makan. Ini cukup banget buat 6 lembar roti ya. Masukkan airnya secukupnya. Saya pakai airnya sekitar 150 ml. Kalau kurang kalian bisa tambahin. Airnya yang pasti tidak kekentalan atau tidak keenceran ya. Kita masukkan airnya secara bertahap. Ini sudah pas seperti ini. Kita masukkan roti yang sudah kita potong 2. Lumuri roti dengan bahan pencelupnya sampai benar-benar tertutup ya, supaya nanti tepung panirnya itu bisa menempel dengan sempurna. Lanjut kita balik ya, ini supaya nanti permukaannya juga terlumuri dengan sempurna. Pinggir-pinggirannya juga harus, sudah begini kita tiriskan. Lanjut kita masukkan ke tepung panir. Sambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya itu menempel. Ini sudah siap. Lanjut kita mau goreng dulu sosisnya. Goreng dengan minyak yang sedikit aja supaya sosisnya ini mateng ya. Nah, ini sudah mateng nih sosisnya. Seperti ini sudah mateng. Lanjut kita masukkan ke dalam mangkuk. Baiknya sosisnya ini tunggu dingin supaya nanti mayonya itu tidak meleleh ya. Biasanya kalau sosisnya panas gitu mayonya juga kurang bagus. Lanjut kita masukkan semua mayonesnya. Seperti ini cukup ya, atau kalian bisa tambahin mayonesnya. Dan karena tidak terekam, ini susu kental manisnya saya pakai 1 sendok makan. Cukup ya, soalnya mayones ini sudah manis ya, jadi jangan terlalu banyak susu kental manisnya. Ini sudah diaduk. Lanjut kita siapkan minyak yang benar-benar sudah panas, kita goreng sampai benar-benar garing. Minyaknya harus panas ya, supaya nanti tidak ngerembes atau tidak ngember minyak. Ini sudah jadi, sudah garing rotinya. Kita tiriskan sampai benar-benar dingin, baru kita potong. Buat goreng selanjutnya kita harus saring dulu serpihan-serpihan dari bubuk-bubuk tepung panir supaya nanti gorengannya itu bagus, tidak ada yang menempel, yang terbuk-terbuk yang bekas-bekas gorengannya ya, karena kalau menempel itu warnanya juga kurang bagus. Ini sudah siap. Roti tunggu kita dingin dulu baru kita potong. Ini sudah dingin ya. Kita potong 2 seperti ini. Ini isiannya harus cukup banyak. Bisa 1,5, jadi sebenarnya itu sosisnya kurang ya. Kita masukkan sosisnya ke dalam roti. Ini enak banget. Rasanya lumer banget karena mayonya ini juga banyak. Ini bikinnya praktis, rasanya juga enak. Simple banget ya bikinnya, pasti semua orang bisa bikinnya. Nah, ini sudah siap, kita masukkan semuanya. Kalau buat ide jualan, kalian bisa kemas di kardus seperti ini, atau kardusnya harus lebih kecil ya ukurannya, ini terlalu lebar. Ini sudah siap, rotinya jadi sekitar 12 potong ya. Ini isiannya juga cukup banyak, tambah nikmat kita makannya dengan saus sambal atau tanpa saus sambal juga enak banget. Ini praktis banget.
Ini kesukaan anak-anak, anak saya aja sampai nambah terus. Dia suka banget, apalagi temennya juga pas kebetulan main, mereka kebagian satu ya, mereka pada seneng banget, ini enak banget. Terima kasih yang sudah setia menonton, salam sehat dari Umi Sehan. Halo, dengan saya Umi Sehan, bikin cemilan yang enak dan ekonomis. Kita makannya dengan sambal kacang, enak banget sambal kacangnya Jakarta ya. Kita tumis bawang merah, bawang putih sampai benar-benar harum, baru kita masukkan wortel yang sudah diiris-iris tipis. Kita tambahin air supaya wortelnya ini empuk. Masak sampai empuk baru masukkan bihun jagung yang sudah direndam air panas. Lalu kita kasih bumbu, roiko, lada, garam, dan gula. Gulanya saya sedikit aja ya, karena rasa risol ini kan gurih ya. Kita aduk-aduk sampai merata, baru masukkan daun bawang. Masak sebentar aja karena ini kan sudah matang ya. Nah, ini siap untuk isian risol kampung atau risoles ya, atau gimana, pokoknya apa aja. Kita campur semua bahan-bahannya. Masukkan telur, minyaknya 2 sendok makan. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan air. Aduk perlahan, kasih air itu bertahap ya. Lalu kita masukkan airnya sampai benar-benar halus, baru masukkan semua airnya. Nah, yang ini buat lem pinggirannya ya, terigu dan tepung kanjinya. Agak mengental aja ini. Adonan kulit risol sudah kita diamkan selama 1 jam. Lalu kita dadar ya, dengan api yang kecil aja supaya dia tidak berpori ya. Karena kalau berpori dia rawan bocor nanti. Nah, kalau tidak lengket berarti dia sudah siap. Kita dadar kembali. Nah, ini cantik banget ya kulit risolnya. Saya akan isi dengan isian risolnya. Kita balik, bagian yang mulus itu di luar ya. Ini kulitnya anti robek, tapi ada juga sih yang robek, nanti dilihat ya, disimak videonya sampai habis. Kita isian 1 sendok makan, pinggirannya dikasih lem ya. Kita gulung. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ulangin sampai kulitnya itu sampai habis ya. Isian risol ini cukup banyak ya, dia akan ada banyak lebihnya. Kita gulung kembali. Cantik banget ya hasilnya. Risol kampung jadinya 25 biji dan isiannya masih cukup banyak ya. Kita tata di mika seperti ini. Di wadah tertutup ya, saya akan simpan ini di kulkas dulu karena besok-besok baru saya akan goreng. Nah, kita pakai plastik supaya dia tidak saling lengket dan ditutup rapat ya kalau masukin ke kulkas. Ini ada yang bolong, ada yang sobek, bisa kita tambal. Bisa ditambal dengan diolesin adonan risol atau lemnya ya. Kita olesin berkali-kali, berulang supaya dia benar-benar rapat. Nanti pas digoreng tidak pecah ya, atau tidak terbuka. Nah, ini sudah tidak bolong lagi. Bisa kita simpan di kulkas dulu ya. Gampang banget ya, kalau robek-robek gampang banget ditambal aja, jadi tidak terbuang. Nah, ini akan saya bikin sambal kacangnya. Ini tadi cabenya sudah saya goreng ya. Ini pakai gula jawa. Masukkan gula pasir, garam. Kacang tanahnya juga sudah saya goreng. Masukkan air. Kita blender sampai benar-benar halus ya. Nah, ini sudah halus. Lalu kita masak sampai dia benar-benar mendidih. Nah, ini saya mau bersihkan blendernya ini, sayang ada banyak yang menempel. Dan saya kasih cuka sedikit aja. Nah, ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Ini sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Masukkan ke dalam wadah. Dan ini sambal kacangnya bisa disimpan di kulkas ya, karena dia rawan basi. Nah, saya akan goreng risol kampungnya. Goreng di api yang sedang aja. Ini karena minyaknya rada banyak, jadi dibaliknya susah ya. Kalian bisa kurangin minyaknya, supaya gorengnya gampang. Nah, ini sudah jadi, bisa kita tiriskan. Siap disantap. Mantul banget. Cantik banget ya penampilannya, risol kampungnya.
Apalagi kalau dihias dengan pita lebih cantik lagi. Ini penampakan dalamnya. Enak banget walaupun dia isiannya bihun, tapi enak banget. Kadang kita kangen ya dengan risol seperti ini. Kita cobain ya, celupin ke sambal kacang, enak banget. Kalian harus coba nih resepnya. Nah, ini kalau mau dijual bisa simpan di mika seperti ini. Isiannya bisa 4 ya. Ini mikanya karena kurang besar, jadi isiannya cuma 4 aja. Terima kasih ya yang sudah setia menonton. Assalamualaikum, bikin bakwan sayur yang garing, kriuk, dan crispy tahan lama. Ini enak banget, garing pastinya ada rahasianya ya. Ini kita prosesnya. Lanjut kita masak. Kita akan potong-potong jagungnya. Di sini saya juga pakai wortel ya. Jagung sudah selesai, saya potong-potong wortelnya. Dia memanjang kecil-kecil. Langsung dipotong-potong. Dan di sini saya juga akan potong-potong daun bawang seledri. Cukup banyak supaya rasanya lebih enak. Kita potong-potong daun bawang seledri rada besar. Lanjut ini ada jagung mau sebagian saya chopper kasar aja. Lanjut juga saya juga chopper bawang putih dan bawang merahnya. Kasih cabai rawitnya sedikit aja. Dan ada cabai merah besarnya. Dan ini rahasianya supaya gorengan kita tahan lama garingnya. Saya pakai margarin, kalian bisa pakai merek apa aja ya. Lanjut saya akan chopper, dia agak halus atau rada kasar juga nggak apa-apa. Dan ini karena belum dikasih air, jadi saya tambahin air. Nah, ini sudah ya prosesnya seperti ini. Lanjut kita masukkan jagung yang kita potong-potong. Kita masukkan jagung yang sudah kita haluskan. Masukkan sayuran lainnya seperti wortel, daun bawang. Ini cukup banyak jadinya. Kita masukkan roiko-nya. Kasih lada, garam, dan sedikit gula. Kita kasih tepung terigunya. Nanti resepnya saya catat seperti biasa. Ini harus pas ya, jangan terlalu kebanyakan terigunya juga. Harus pas antara sayur dan terigunya supaya gorengannya garing. Kita aduk merata. Dan sudah diaduk merata, karena ini kurang air, saya masukkan airnya. Kita aduk sampai benar-benar merata. Dan ini siap untuk digoreng. Ini enak banget, nanti crispy, rasanya juga pas banget. Kita siapkan minyak yang akan kita mau goreng untuk bakwan. Kita masukkan bakwannya. Goreng sampai benar-benar garing ya. Masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Lanjut kita balik ya. Seperti ini. Balik semuanya. Kita goreng sampai benar-benar garing. Dan ini sudah prosesnya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini enak banget, apalagi dimakan selagi panas ya. Enak banget, lezat. Dan ini sudah jadi. Dan adonan yang belum kalian goreng bisa kalian simpan di kulkas, sewaktu-waktu bisa kalian goreng kembali. Dan ini sudah jadi, semoga kalian suka dengan resep ini ya, simple banget. Dan dia garing, kriuk, crispy, tahan lama. Kalian bisa juga menambahkan baking powder ya, supaya hasilnya lebih garing. Bantu like and komennya ya. Salam sehat dari Umi Sehan. Nikmat banget, crispy, kriuk, mantap. Masak olahan telur yang lagi viral ini, bikinnya gampang banget rasanya luar biasa enak. Anak saya aja sampai ketagihan pengen makan terus. Kita sediakan cabai merah, buang bijinya dulu ya. Kalian kalau tidak suka pedas buat anak-anak bisa di skip cabenya. Kita iris-iris sampai kecil-kecil, kotak-kotak gini ya, kecil-kecil aja. Saya pakainya 2. Sudah begini, saya akan cincang halus bawang putihnya.
supaya tidak tergigit ya. Kalau terlalu besar kadang kan anak-anak tuh suka tidak mau kalau kelihatan bawang putihnya. Nah, selanjutnya saya akan iris halus bawang merah. Ini enak banget rasanya, sedap. Tanpa ditumis juga enak. Lalu saya akan potong-potong wortelnya kotak kecil-kecil. Biasanya anak-anak kan kurang suka dengan sayur ya. Dengan cara seperti ini anak-anak akan suka dengan olahan telur ini. Rasanya juga enak dan bergizi karena ada sayurannya. Wortelnya saya pakai 2 ya. Potong kecil-kecil, pakai wortelnya yang segar supaya dia tidak bau langu ya. Biasanya kalau wortel udah layu itu rasanya juga kurang enak. Kita potong-potong lagi sosis ayamnya. Kalian bisa pakai sosis apa aja ya. Saya pakainya 3 biji ya sosisnya biar rasanya lebih enak. Potong kecil-kecil juga sosis ayamnya. Nah, selanjutnya kita masukkan semuanya ke wadah. Lalu saya akan iris-iris daun bawang. Enak banget ini pakai daun bawang juga menambah rasa dan warnanya juga lebih cantik. Masukkan juga daun bawangnya ke wadah. Saya akan pecahkan telurnya 7 biji ya saya pakainya. Kalian bisa bikin ini banyak, bisa simpan di freezer jadi frozen food. Nah, sudah begini saya akan masukkan lada, garam, dan saya tadi nyari-nyari itu ya, Royco nggak ketemu. Nah, langsung saya masukkan maizena. Maizenanya 2 ya. Akhirnya Royco-nya ketemu juga. Jadi menambah rasa biar tambah enak. Ini cetakannya saya akan olesin minyak goreng supaya dia gampang melepasnya. Tidak lengket ya. Ini kita tuangnya tidak terlalu penuh supaya nanti dia bagus hasilnya. Takutnya luber ya kalau terlalu penuh. Ini jadinya bisa 18 biji. Lumayan banyak ya, bisa simpan di freezer, bisa buat sarapan anak-anak. Rasanya juga enak, pasti anak-anak suka banget. Kita kukus selama 15 menit atau 20 menit ya. Olahan telur ini bisa juga diisi dengan makaroni, dengan bihun, atau juga dengan tahu ya. Atau ditambahin juga dengan telur puyuh biar tampilannya cantik. Ini sudah matang, bisa kita dinginkan dulu. Jadinya lumayan banyak banget. Enak buat cemilan, dicocolin saus. Kita akan goreng di minyak yang sudah panas. Apinya sedang aja ya, supaya dia tidak cepat gosong dan warnanya biar tetap cantik. Goreng sampai dia kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Kita balik dulu ya, udah kayak gini. Lumayan gorengnya juga gampang banget. Nah, lanjut kita balik lagi. Nah, sudah begini bisa kita angkat dan tiriskan. Bikinnya mudah banget ya, gorengnya juga cepat. Jadinya gampang banget. Ini resep yang cukup gampang. Orang yang kurang bisa masak juga bisa bikin olahan seperti ini. Enak banget, gurih. Bisa kalian cocol saus. Sebetulnya tanpa digoreng juga ini rasanya udah enak. Kita akan plating biar tampilannya cantik. Ini enak, benar-benar enak. Kalian perlu coba ya resepnya, bisa buat frozen food juga. Ini jadinya juga cukup banyak. Hasilnya kita lihat ya dalamnya. Pas dibelah itu enak banget, wortelnya juga mateng, empuk, rasanya kenyal dan empuk, enak banget. Selamat menikmati. Semoga resepnya kalian suka ya. Buat anak-anak kalian cocok banget. Assalamualaikum, bikin menu yang sederhana tapinya enak banget, lembut, apalagi dimakan dengan saus sambal. Lanjut disimak videonya. Ini bahan-bahannya saya pakai bihun jagung ya. Di sini saya mau siram dulu dengan air panas, kita rendam selama 5 atau 10 menit sampai dia mekar. Di sini saya pakai wortelnya 1 ya, kita parut seperti ini, rada kasar. Pelan-pelan aja parutnya, hati-hati. Ini tajam banget. Ini wortelnya sudah selesai. Lanjut kita akan potong-potong daun bawangnya. Potong rada kasar aja juga nggak apa-apa. Rada banyak ya supaya rasanya lebih enak. Daun bawang sudah selesai kita potong-potong. Lanjut saya akan potong-potong cabai merahnya. Kalian juga bisa di skip ya kalau tidak mau pakai cabai merah. Ini tidak pedas karena cabainya cabai merah keriting ya. Ini semua bahan-bahan sudah kita siapkan. Kita akan ulek bumbu yang akan kita haluskan. Ulek sampai halus ya. Bumbunya juga sederhana banget, rasanya juga enak.
Bumbu sudah halus, selanjutnya kita siapkan minyak. Kita panaskan dulu minyaknya, saya mau tumis bumbu yang sudah kita haluskan sampai benar-benar matang. Apinya kecil aja supaya benar-benar matangnya ya. Lebih enak emang kalau bumbunya kita tumis. Bumbu sudah matang, lanjut matikan kompornya dulu. Kita siapkan tahunya sekitar 3 biji, ini beratnya sekitar 650 gram. Kita haluskan tahunya sampai benar-benar halus. Pilih tahu yang enak ya, ini tahu putihnya enak banget. Selain cara ini, kalian bisa menghaluskan tahunya dengan dicoper atau diulek. Ini tahu sudah halus. Lanjut kita masukkan semua bahannya seperti wortel, cabai, daun bawang. Lanjut kita masukkan bihun yang sudah kita rendam. Kita masukkan bawang yang sudah kita tumis matang. Hasilnya nanti cukup banyak, sekitar 20 biji. Cocok banget buat ide jualan. Kita masukkan lada bubuk. Sekitar 1 sendok teh, kasih gula, kasih kaldu bubuk, kita masukkan garam, kasih terigunya sekitar 4 sendok makan. Kalian bisa pakai terigu merek apa aja ya. Masukkan telurnya 2 butir. Lanjut kita aduk merata sampai benar-benar merata ya. Harus benar-benar merata. Ini hasilnya enak banget, nanti kalian juga bisa jadiin frozen food ya. Ini cocok banget buat stok nanti setiap kita mau makan, simpan di freezer. Pokoknya enak banget, ada stoknya, tinggal kita goreng. Ini kita alasin dengan minyak goreng, harus benar-benar banyak ya supaya tidak lengket. Atau kalian bisa cetak di cetakan mini yang ada bentuknya macam-macam. Ini sudah siap, kita masukkan isi tahu dan bihunnya, masukkan semuanya. Ini jadinya cukup banyak. Ini enak banget, lembut, hasilnya enak banget. Kita rapikan, kita padatkan sampai benar-benar padat ya. Dan ini sudah siap, kita kukus selama 30 menit sampai matang. Dan ini selama 30 menit ya. Dia sudah matang, sudah set, sudah kaku, udah padat ya. Dan kalau mau dipotong nanti kita tunggu dingin dulu. Saya mau angkat dulu ya. Kita angkat dulu, hati-hati ini masih panas. Ini sudah siap. Ini karena sudah dingin ya. Bagian pinggirnya supaya gampang diangkat nanti kita seperti ini. Saya mau potong sesuai keinginan aja ya, potong kotak-kotak. Baiknya potongnya pakai pisau ya, karena pengen cepet aja ini saya nih. Hasilnya jadi kurang rapi. Kita angkat pelan-pelan karena rada lengket ya. Enaknya pakai cetakan mini aja. Ini saya mau potong-potong lagi. Potong-potong sesuai keinginan aja ya. Karena ini saya buat makan di rumah. Nanti sebagian mau saya simpan di freezer. Karena ini banyak banget ya, jadi nggak cukup ya kalau kita habisin sekaligus. Kita tutup, lanjut kita masukkan ke dalam freezer. Ini buat celupannya, kita pakai telur, kita kocok telurnya sampai benar-benar merata. Kita masukkan potongan tahu dan bihunnya. Kita bolak-balik supaya merata ya, supaya telurnya itu menempel. Kita siapkan minyak yang sudah benar-benar panas, kita goreng di api yang sedang aja. Goreng sampai garing, sampai kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Saya goreng sebagian dulu. Kita balik kalau sudah kecoklatan seperti ini. Ini enak banget buat cemilan. Nanti kalau sudah garing bisa kita angkat ya. Dan ini sudah garing, sudah kuning keemasan, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini potongannya cukup besar-besar. Makannya juga puas banget. Sekali makan bisa langsung 2 ini saya. Enak banget. Sambil nonton TV apalagi ya, kita makan cemilan seperti ini. Dan buat dijual bisa kalian kemas dengan paper cup. Kita hias dengan irisan cabai merah. Ini sudah jadi. Tambah nikmat, kita makan dengan saus sambal. Ini saya pakai saus sambal merek 2 Belibis. Enak banget ini sausnya juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ya. Mantep banget, ini lembut,
Cocok banget dimakan dengan saus sambal atau cabai rawit. Ini hasilnya cukup banyak, sekitar 15 potong ya. Ini besar-besar, gemoy-gemoy banget, nikmat banget. Kita belah. Hasilnya ini lembut banget, enak banget. Kalian kalau mau coba, nanti resepnya ada di akhir video atau saya tulis di deskripsi ya. Semoga kalian suka dengan resep tahu dan bihun ini, simple banget. Terima kasih yang sudah setia menonton. Salam sehat dari Umi Sehan.